Sandal Keramat Kiai Khidir, Riki Ramadan. Aku baru saja tersadar, entah dari tidur atau dari pingsanku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah peristiwa itu. Seperti gerombolan burung yang hinggap di ranting pohon, lalu datang seorang bocah dengan ketapel di tangannya. Tras, semua terbang berhamburan ke angkasa. Hilang. Tak ada yang bisa aku ingat lagi. Yang jelas sekarang kepalaku terasa sakit. Rasanya kepalaku baru saja dihantamkan dengan ombak laut yang sedang pasang pada batu karang di tepi pantai. Aku juga merasakan sakit dan perih di sekujur tubuhku, pun di kedua lengan dan kakiku. Ruang di sekitarku gelap, tak ada setitik cahaya pun. Meskipun aku sudah sadar sesadar-sadarnya, sebenarnya di mana aku berada? Apa sekarang aku sudah mati? Kapan maut menjemputku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kalau memang aku sudah mati, apa ini yang namanya alam barzakh? Ya, sepertinya aku sering mendengarnya. Biasanya, orang-orang sering membicarakannya saat habis pulang pengajian bulanan. Kata Kiai, semua yang hidup itu bakalan mati. Dan setelah mati, kita akan tinggal di alam barzakh. Dan katanya, alam barzakh itu gelap, tak ada teman, pengap dan sempit. Dan lagi, kita akan tinggal di sana sampai hari kiamat tiba. Kata seorang dengan kopiah putih membuat merinding. Lalu, aku datang dua malaikat yang berwajah sangar, yang tidak bersahabat sama sekali. Lanjut seorang yang lainnya. Ya, kemudian mereka akan mengajukan banyak pertanyaan. Siapa yang tak bisa menjawab, maka tak ada ampun baginya, sambung orang yang berkopiah putih tadi sambil membetulkan posisi kopiahnya. Tak ada angin berhembus di ruangan ini. Pengap, sangat sulit rasanya aku sekedar bernapas, apalagi bergerak. Dan sepertinya aku mendengar deru nafas seseorang di samping kanan dan kiriku. Adakah orang lain di ruangan ini selain diriku? Tapi perhatianku teralihkan karena tiba-tiba aku melihat setitik cahaya dari kejauhan sana. Semakin lama, cahaya itu semakin besar dan terang. Cahaya itu berjalan ke arahku, lalu terdengar pula suara mengiringi cahaya itu. Klotak, klotak, klotak. Tiba-tiba ingatanku kembali utuh. Seperti gelas semula kosong kemudian dituangkan air hingga penuh kembali. Kalian tahu tidak kalau Kiai punya terompah yang keramat? Kata Mamat, salah seorang teman sekamarku di pondok. Emangnya kamu tahu dari siapa? Timpalku tidak percaya. Sohih, enggak tuh kabarnya? Lanjut menyelidik. Jangan-jangan cuma kabar burung-burung sawah yang kelaparan. Atau mungkin kamu cuma ngedongeng lagi. Timpal teman yang lain namanya Darso. Ya kamu kan jago-jagonya pendongeng di sentero pondok ini. Terdengar tawa Darso menggema di dinding-dinding. Mamat meneguk mukanya merah. Ya sudah, kalau kalian tidak percaya, tandas Mamat ketus.
Aku dan Darso tertawa melihat Mamat yang terketuk wajahnya karena merah. Kemudian kami berpelukan dalam gelak tawa. Seekor cicak yang bersemayam di belakang gambar kaligrafi nongol setengah kepalanya, menyaksikan keakraban kami. Kami bertiga adalah santri di sebuah pondok pesantren di Madura. Kami berasal dari daerah yang berbeda, kecuali aku dan Darso yang memang berasal dari satu desa di Madura. Sedangkan Mamat adalah seorang santri yang berasal dari Pulau Jawa yang sudah lihai berbahasa Madura sejak lahir. Karena nenek moyangnya memang orang Madura yang pergi merantau dulu. Sehingga tak perlu repot-repot kami ajari lagi untuk berbicara bahasa Madura. Madura swasta, begitu kami istilahkan. Cerita Mamat tentang sandal kiai selalu terngiang di pikiranku. Meskipun pada awalnya aku tak mau percaya dengan dongeng hayalannya itu. Tapi ucapan Mamat seperti mantra. Semakin aku berupaya tidak mempercayainya, semakin lekat keimanan tentang cerita itu di hatiku. Akhirnya, diam-diam aku selalu mendengarkan ocehannya tentang sendal keramat itu pada teman-teman yang lain. Konon, sendal keramat itu adalah milik Kiai Sulaiman, pendiri pesantren yang aku tempati saat ini, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sampai pada keturunan terakhir saat ini, Kiai Khidir, kata Muhammad. Seperti apa yang sering ia ceritakan, siapa yang memakai sendal itu, ia akan dapat berjalan di udara. Seperti halnya Nabi Sulaiman dengan permadaninya. Ia selalu saja memasang wajah serius kalau sedang mendongeng. Sebab itulah kenapa dongengnya selalu mendapat banyak perhatian. Dan lagi sandal keramat itu, kata Mamat, bisa menjadikan perjalanan yang jauh menjadi singkat. Makanya Kiai Khidir selalu tidak tampak saat sholat Jumat. Alasannya karena Kiai Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah, di tempat Ibrahim membangun Ka'bah, kiblat kita saat ini, dan tempat Allah mencurahkan zam-zam untuk Ismail kecil yang kehausan. Lanjutnya dengan ekspresi yang meyakinkan. Kisah-kisah seperti itu yang selalu ia ceritakan kepada teman-temannya, tak terkecuali aku dan Darso. Sampai suatu ketika Mamat datang dengan tergesa-gesa, membangunkanku yang sedang tidur pulas. Ia datang bersama Darso yang sambil memutar tasbihnya. Begitulah kebiasaannya. Jono, bangun. Dasar tukang molor, teriak Mamat sambil memanggil namaku. Jono, Ahmad Jono. Darso hanya tersenyum memperhatikan. Ada apa, Mat? Balasku malas. Pokoknya kamu harus bangun dan dengarkan cerita tentang bukti kebenaran dongeng sandal keramat Kiai. Mendengar pernyataannya, entah karena apa, rasa kantukku tiba-tiba lenyap dari lubuk mata. Emang apa buktinya? Tanyaku. Kau lihat tanah yang basah itu? Tadi sebelum hadiran dimulai dan kamu masih saja molor. Hujan turun deras sekali. Mamat menarik napas. Lalu terdengar suara kelotak, kelotak, kelotak. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Hujan berhenti seketika. Setetes pun tak ada. Dan cuaca cerah seketika. Seperti siang hari pada musim kemarau. Padahal sebelumnya cuaca gelap gulita. Awan hitam menyelimuti seluruh permukaan bumi. Kemudian terlihat Kiai Khidir berjalan menuju musola untuk mengimami sholat jemaah. Sholat jemaah pun dilaksanakan. Dan setelah selesai mengimami sholat jemaah, beliau langsung kembali ke dalam.
Tatkala beliau sudah masuk ke pekarangan dalam, Mamat berhenti sejenak. Hujan turun kembali, deras. Bahkan lebih deras dari sebelumnya disertai angin kencang dan petir yang menyambar keras. Banyak santri yang menjadi saksi kejadian itu, termasuk aku dan Darso. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Hujan deras itu berhenti karena mendengar suara sendal keramat Kiai Khidir. Mamat menghentikan ceritanya. Setelah mendengar cerita itu, hatiku seperti mendapat charger, keimananku bertambah kuat. Dan semenjak saat itu juga, rasa penasaranku tak dapat kutahan. Aku ingin membuktikan, aku ingin mencoba, dan aku ingin memiliki. Sebenarnya, keimananku ini berawal dari suatu peristiwa yang hanya aku dan Tuhan yang menyaksikannya, dan tak pernah kuceritakan kepada siapapun. Semua cerita Mamat itu sebenarnya hanya kelanjutan dari rasa penasaranku setelah peristiwa itu. Begini ceritanya. Pada suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, sekitar pukul jam 12 malam, aku berjalan tepat lewat di depan pagar dalam Kiai Khidir. Suasana hening dan gelap gulita. Entah apa yang menyebabkan lampu mersuri yang terletak di seberang jalan dalam Kiai mati. Sehingga pupil mataku membesar untuk mengumpulkan segenap cahaya yang ada. Namun tiba-tiba mataku silau. Sebuah cahaya yang sangat terang melintas di depanku, menembus pagar besi dalam Kiai Khidir. Karena penasaran, aku mendekat dan mengintip dari celah-celah kecil pagar besi itu. Aku terkejut sebelum akhirnya cahaya itu menyilaukan mataku kembali. Aku melihat sayap-sayap putih bercahaya terbang ke angkasa. Sekarang adalah malam Jumat. Rupanya hasratku tidak padam juga. Dari cerita Mamat bahwa sandal keramat itu hanya dipakai pada malam Jumat hingga malam Jumat saja. Hadiran masih berjalan 1 rakaat. Tanpa seorang pun tahu, aku sudah berada sekitar 2 meter dari jarak sandal keramat itu. Aku melesat ketika semua orang tenggelam dan sujud. Selangkah lagi aku telah sampai tepat di tempat sandal keramat itu. Terdengar suara yang memekakkan telingaku. Aku menoleh. 2 orang baju hitam dengan sayap hitam pula diselimuti kilat petir menatap tajam ke arahku. Rupanya suara petir itulah yang memekakkan telingaku. Lalu cahaya di sekitarku meredup seketika. Sayap-sayap itu seperti benda magis yang memiliki kekuatan menyerap cahaya. Tanpa aba-aba, aku telah melesat. Berlari ketakutan, detak jantungku memompa darahku dengan cepat. Aku terus berlari hingga tiba di ujung lorong pesantren. Melompati pagar, lalu berlari menyusuri persawahan yang terletak di belakang pesantren. Aku menerobosnya dengan sia-sia tenaga yang ada. Cahaya rembulan satu-satunya penerang jalanku. Semakin lama semakin meredup hingga akhirnya gelap gulita. Aku baru saja tersadar, entah dari tidurku atau dari pingsanku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah peristiwa itu. Seperti gerombolan burung yang hinggap di ranting pohon, lalu datang seorang bocah dengan ketapel di tangannya. Tras! Semua terbang berhamburan ke angkasa. Hilang. Tak ada yang bisa aku lihat lagi. Yang jelas sekarang kepalaku terasa sakit rasanya. Kepalaku baru saja dihantamkan ombak laut yang sedang pasang pada batu karang di tepi pantai. Aku juga merasa sakit dan perih sekujur tubuhku, pun kedua kaki dan tanganku.
Ruang di sekitarku gelap, tak ada setitik cahaya pun. Meskipun aku sadar sesadar-sadarnya, sebenarnya di mana aku berada? Apa sekarang aku sudah mati? Kapan maut menjemputku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kalau memang aku sudah mati, apa ini yang namanya alam barzah? Tak ada angin berhembus di ruangan ini. Pengap, sangat sulit rasanya untuk bernapas, apalagi bergerak. Dan sepertinya aku mendengar deru napas seorang di samping kanan dan kiri. Adakah orang lain di ruangan ini selain diriku? Tapi kemudian perhatianku teralih karena tiba-tiba aku melihat setitik cahaya dari kejauhan sana. Semakin lama, cahaya itu semakin besar dan terang. Cahaya itu berjalan ke arahku. Lalu terdengar pula suara mengiringi cahaya itu. Kelotak, kelotak, kelotak. Ya, itu suara sandal Kiai Khidir yang berjalan ke arahku. Bersihkan hatimu, nak, seru Kiai Khidir seraya menunjuk dadaku. Berzikirlah, itu kuncinya. Ingat Allah selalu dekat denganmu. Lanjut beliau seraya berlalu meninggalkanku. Lalu semuanya kembali gelap gulita.